Langsung ke Bung Ropan. Masih soal penalti ini. Iya. Ini kiper W ini kan berpengalaman. Oh, sangat pengalaman. Tahun. Iya kan? Ya, dan nggak tergantikan ya? Iya. Tapi kemarin itu 2 kali ketipu sebenarnya. Oh gitu Pak ya? Iya kan? Ketipu sama Sandiwara J dan Oleh dan ketipu oleh penalti. Iya. Gimana? Jadi benar ya waktu saya lihat ketika Rustam Lutfulin melihat VAR itu dan menunjuk untuk penalti, itu di kotak penalti sudah pegang bola tuh J. Ya, dia ngatur bola dia ambil, tapi kemudian dia panggil Oleh yang akan ambil kan. Itu saya juga kaget, wah ini masuk nggak ini J kan? Tapi waktu J pede apa enggak waktu J pegang bola? Ya 50-50 itu. Saya pikir wah J, karena dia belum pernah melakukan itu mungkin ya. Venesia juga nggak pernah lihat ya. Bukan eksekutor ya? Bukan eksekutor kan, karena mungkin kalau eksekutor itu bisa Joe Pelupesi, Tom Haye. Tom Haye yang bisa. Mungkin bisa Jakob kan, bisa aja kalau masih dikasih di sana atau Egy. Bisa ada sana. Tapi kemudian dia memberikan ke Oleh. Tapi saya pikir itu sudah diatur itu ya, Oleh yang akan ambil. Dan lihat Boy, itu nggak gampang untuk penalti. Si orang yang eksekutor itu nggak main-main. 70.000 penonton. Iya. Semua bergantung kepada dia. Dan Oleh pegang bola itu sebentar sekali loh. Iya. Dia taruh aja. Iya, dia taruh, ditendang. Biasanya kan orang dia punya waktu untuk menguasai situasi kondisi di lapangan. Waktu itu diambil J, pas mau eksekusi dikasih. Dan saya hitung tuh dia mundur 5 langkah ke belakang, kemudian 3 langkah dia maju, dia berhenti, dia melihat kiper dan seakan-akan dia akan menembak ke sisi kanan Dale. Ketika dia lihat Dale bergerak, baru dia dorong bola. Itu luar biasa ketenangan itu Boy. Tipe-tipe menembak bola pakai delay itu memang sulit ya. Sulit, ya kan? Karena kan dalam sebuah situasi ketika Anda melakukan perubahan di tengah jalan, itu hasilnya belum tentu gampang. Belum tentu. Jangan sampai udah jalan tiba-tiba mengubah. Saya mau ke kanan, tiba-tiba pas tengah ke kiri deh. Itu berantakan itu biasanya. Tapi sekali lagi itu kan instingnya kan luar biasa. Luar biasa. Ketenangan dia untuk bisa mengarahkan bola. Itu luar biasa. Dan bola kan pelan masuk. Jadi tidak mudah. Cristiano Ronaldo aja pernah gagal, Messi juga pernah gagal penalti. Oh iya. Apalagi tapi ini Oleh. Jadi saya berpikir ketika Oleh masuk, kenapa waktu lawan Australia pertama dapat penalti di menit awal bukan Oleh yang ambil ya? Dia Kevin Dix kan? Kevin Dix gagal itu. Walaupun Kevin Dix bagus sih penalti waktu Hagan kan. Iya. Tetapi kalau di klub kan Kevin Dix rajin. Tapi kalau mau lihat cara tenang penalti yang lebih tenang, mestinya Oleh waktu itu ya. Betul. Ya, apa jadinya kalau itu gol? Kalau itu gol itu kan luar biasa. Berubah itu situasi. Tapi yang penting kita sudah bisa melihat bahwa kalau ada penalti lagi seorang eksekutor sudah punya kita. Oleh yang akan tampil. Dan belum tentu. Siapa tahu Sandiwara lagi. Sandiwara lagi tuh. Luar biasa. 3 pertandingan 3 gol secara beruntun kan. Itu luar dan paling enak Boy. Kita mematahkan 38 tahun itu kan. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok. Kita menang 3-1 dan tidak pernah menang sisininya. Baru Pejati GBK kan semalam. Itu luar biasa. Dan jangan lupa Cina itu kan pernah mencoba membangun sepak bola itu tahun 2007 2008 kelas Anelka. Kompetisi yang dia kompetisinya kan subsidi benar di sana kan karena Faro. Lipi pernah di sana. Carsten Janker pernah. Oh gitu ya. Kita mesti bilang karena Faro sama Lipi. Karena Juve lagi Bos. Juve lagi ya. Itu. Tapi ekspresi dari PK, Pastur dan juga Lansat ngeri-ngeri sedap juga, tegang juga. Tegang, pasti. Tegang itu Bung. Anda lihat begitu lepas selesai seperti anak kecil yang dapat mainan kan, teriak gembira lompat-lompat. Ini ketegangan karena pertama mereka menjanjikan 3 poin di ulang tahunnya Pak Erik, Pak Ketum. Harus 3 poin. Kalau ini gagal, ini proyek timnas dengan sejumlah banyak pemain naturalisasi dan struktur kalau dari kepelatihan hampir semuanya Belanda, 1 Afrika Selatan, 1 Karsau, hampir semuanya Belanda. Kalau ini gagal, ini proyek bisa berantakan. Iya. Dan ini kado istimewa tentunya di saat kita menyambut Idul Adha, ulang tahunnya Pak Erik, ulang tahunnya Pak Erik, ulang tahunnya Jai Itses, ya kan? Jadi ulang tahun Jai Itses. Ulang tahun Bang Jai. Tapi dia Gartaglu udah ambil penalti kan. Oke, kita menatap ke depan. Oke, Jepang apapun hasilnya kita tetap lolos putaran keempat. Pasti. Tapi di putaran keempat tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Ini settingan juga ini, ya kan? Tidak ada kesempatan buat Indonesia sebagai tuan rumah. Peluang kita gimana nih, Bung? Walaupun Erick Thohir mengatakan bahwa kita juga bidding kan untuk bisa menjadi tuan rumah. Bidding kita. Tapi kalau Qatar dan Arab sudah ambil, saya pikir sudah dalam tanda kutip dipaksakan mereka harus lolos. Karena ingat Arab jadi tuan rumah, Piala Dunia tahun 34. Qatar baru kemarin tuan rumah.
Dan jangan lupa Piala Dunia U17 Ya. di situ terus 5 kali. Jadi sudah mau sebagai tuan rumah, tapi tetap kita harus lawan. Kalau bicara peluang, Warren udah bilang kan, kita harus tetap berjuang, harus lawan. Arab kan nggak pernah menang melawan kita. Jangan Oke. lupa Kita bicara kosong. Kita bicara lawan-lawan kita. Ada mungkin 2 grup dibuat, Bung. 2 grup kan, 2 ada grup. 6. Iya. Di grup A itu yang sudah pasti lolos itu Uni Emirat Arab dan Qatar. Ya. Di grup B masih rame antara Irak, Oman dan Palestina kan, itu masih Ya. akan kita tunggu. Salah satu di antara Qatar dan Uni Emirat Arab pasti akan menjadi lawan kita. Ya. Ya kan? Misalnya kalau peringkat ketiga Uni Emirat Arab, mungkin peringkat keempat yang akan diambil di grup B. Kita nggak tahu, Oman, Palestina, Irak mungkin peringkat ketiga, dan peringkat ketiga di grup C. Bisa aja begitu, bisa aja. Jadi kita bisa ketemu misalnya dengan Uni Emirat Arab, dengan Irak, bisa aja. Asal jangan ketemu Qatar ya. Saya kalau bagaimana caranya kita tidak bisa jangan ketemu Qatar, kita usahakan. Bagaimana caranya? Karena Qatar faktor non teknisnya sangat berat untuk kita lawan. Iya. Kita Cuma pernah ngalami itu kan. Jujur aja, gitu. Bagaimana Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia juga banyak cerita. Bagaimana Piala Dunia U17 tiba-tiba dia ambil semua 5 tahun ke depan. Iya, dan kita tidak boleh menghindar itu, karena sudah pasti kita satu grup sama Qatar. Tidak mungkin satu grup sama Arab Saudi, karena Arab Saudi kan di grup yang sama dengan kita. Waktu di grup C. Oke. Jadi Iya. apapun yang katakan, kita akan dengan Qatar, Oman sama kita, atau Qatar, Irak sama kita, atau dengan Palestina kita. WA nggak bisa ya? Mereka berganti nggak bisa, belum Nggak bisa. WA dengan Qatar. Nggak bisa kan, tuan rumah, kalau Qatar tuan rumah misalnya harus dengan Qatar tuan rumah. Kita Apalagi pasti di Qatar. lain halnya kalau kita yang tuju tuan rumah. Nah, mantap main di GBK kan, bisa lolos kita, boy. Gitu kan. Tapi nggak mungkin dengan Arab kan. Kita sudah satu grup. Jadi memang Qatar sudah harus siap kita lawan. Tapi kan nggak usah peduli, kita tetap hajar, lawan. Nah, sebelum kita tutup nih, Bung Wesley, kita gembira dengan penampilan pemain-pemain kita yang berada di Liga 1 kan. Ya. Patrick Kluivert dengan luar biasa memberikan kesempatan kepada mereka dan mereka menunjukkan ini. Ini kan sebenarnya suatu kondisi yang bagus. Kalau Anda sendiri sebagai pengurus ataupun apapun lah di Malut melihat hal ini, apa yang Anda pikirkan? Ketika melihat panggilan pemain, lihat di DSP, saya teringat filosofi klub yang kita bikin. Membuka kesempatan, membangun harapan, berbagi kebahagiaan. Tiga-tiganya dapat. Dengan saya selalu katakan, Patrick Kluivert, cepatlah datang, lihatlah Liga 1 yang di penghujung kompetisi ini, kau pilihlah pemain yang sedang top form dan cocok untuk lawan yang kau hadapi, Cina. Karena belum tentu lawan ini cocok menghadapi Jepang. Ya. Setiap game plan itu berbeda-beda ketika menghadapi lawan yang berbeda karakter. Nanti melawan tim Timur Tengah, pasti dia cari pemain yang cocok lagi untuk menghadapi itu. Tapi jangan tutup kesempatan pemain-pemain terbaik di Liga 1 ini untuk membela tim nasional. Jadi yang saya selalu katakan, tolong datang lebih cepat, lihatlah Liga 1 atau Liga 2 dan carilah pemain yang cocok dengan skema yang kau butuhkan. Iya, kita happy dengan Ramadan Sananta walaupun ada peluang dia sebenarnya ya, tapi dia menampilkan dirinya gitu ya sebagai pemain yang dibina di Liga 1. Iya, dari PSM, Persis Solo, sekarang di Brunei dia. Akan pindah ke Brunei. Dan menarik Ramadan Sananta, hampir setiap pertandingan di 3 pertandingan terakhir selalu dimainkan kan? Iya. Selalu dimainkan, walaupun sebagai super sub, main mungkin mau 10 menit kayak beberapa menit, tapi tetap dia dimainkan. Dan menjadi tantangan karena ada 10 pemain kalau nggak salah di Liga 1 yang masuk saat ini. Itu luar biasa, boy, di era PK untuk dia ambil. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi pemain-pemain Liga 1 lainnya untuk bisa beramai-ramai, termotivasi kan? Dan termotivasi untuk kita punya kesempatan ini. Kan apalagi lihat Beckham bermain kan, Lili dipanggil lagi walaupun dia sudah di atas 35 tahun. Tapi itu kan ada gairah baru bagi semua pemain Liga 1 untuk berlomba-lomba karena kesempatan itu seakan dibuka oleh Patrick Kluivert. Ini loh. Kalian punya kesempatan, jangan berarti pemain-pemain obrol semua yang kalian pikir mereka akan nonton. Enggak, bagi saya akan menit bermain di klub penting. Dia berani dengan Jordi outside Patinama, dia geser untuk tidak bisa bermain, itu luar biasa. Dia nggak pasang Natanco, dia nggak pasang Mesil. Bahkan Iliano jadi nggak butuh lagi. Iliano jangan-jangan nggak butuh lagi tuh. Iliano nggak ada. Itu dia bilang. Jadi semua pemain itu ada. Yang tidak bermain di klub, Rafael Struijk nggak main di klub, jarang bermain, mau nggak mau akan kalah dengan Ricky Kambuaya. Betul. Akan kalah dengan nanti Marcelino. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh pelatih setiap klub ya? Ricky dan Egy di Dewa.
lalu Yakob Sayuri bersaudara Manyance, ya. di Malut. juga ya di Malut, Rizky Ridho di Persija. Ya. Pelatih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi starting line up ya. Ya. Itu kan sesuatu Iya. wajib lah ya, Bung. Ya, wajib. Iya. Dulu bahkan ada quote and quote ya, permintaan dari federasi untuk pemain yang dipanggil timnas wajib starter di klubnya. Ya kita menolak juga sih. Tapi kan siapa yang mau cadangkan Yakob Yance? Tapi kalau itu ada permintaan, ya sesuai dengan kebutuhan klub juga kan. Iya, Belum iya, tentu Sananta main terus-terusan. Iya. Kan nggak juga dia. Iya, Tapi iya. permintaan ini untuk menunjukkan bahwa supaya mereka banyak punya kesempatan bermain di klub, untuk begitu masuk tim nasional tidak terlalu jauh timpang dengan saudara-saudara kita yang punya fondasi kuat sepak bolanya dari Eropa. Kan fondasinya jauh sekali timpang. Mereka belajar dengan lapangan yang bagus, dengan ilmu yang bagus, dengan pelatih yang bagus, dengan gizi yang bagus. Masa diadu sama anak kita yang main di kecil mainnya lapangan batu? Ya nggak bisa, fondasinya kan berbeda. Nah itu yang dibutuhkan adalah menit bermain di klub untuk menyimbangkan ketertinggalan pemain lokal. Nanti bukan tidak mungkin untuk di next banyak klub-klub di Liga 1 tuh punya wakil semua di tim nasional. Kalau melihat di sini kan Borneo ada 2, Nadeo dan Vano. Iya, iya. Malut ada 2, Sayuri bersaudara. Ada Hernando di Persebaya, ya di Persis walaupun akan Iya, pindah iya. Sananta ada di Iya. Persib Persija Bandung. ada, Persib Bandung Persib ada, Bandung, Dewa 2. ada Dewa United 2. Dan menarik kan kalau bisa di starting 11 kita bisa melihat bahwa Egy dan Kambuaya dimainkan karena mereka kan bagus chemistry mereka di Dewa. Iya. Untuk bisa mendukung Ole kan dimainkan secara seluruh. Bahkan untuk klub-klub lainnya juga pasti akan banyak mendapat kesempatan untuk bermain di tim nasional ya dari Liga 1. Jadi Liga 1 juga akan terdongkrak juga untuk bisa naik secara levelnya kan. Jadi itu dengan dapat pelatih seperti PK yang bisa membuka kesempatan kepada semua pemain untuk yang penting Anda tunjukkan kualitas. Dan di latihan Iya, tunjukkan. bagus. Dan jam bermainnya di klub ada. Banyak. Itu pasti akan mendapat kesempatan. Dan satu Iya. tadi yang Bu Wesley cerita, mental karakternya Iya. seperti ditunjukkan oleh Sayuri bersaudara. Ya. Betul. Pemain yang sudah berstatus pemain nasional harus berbeda dengan teman-temannya supaya apa? Adik-adik yang di bawah ini melihat oh begini, untuk menjadi pemain nasional saya harus ikut ini karena contohnya adalah ini. Iya. Jadi memang Harus ada contoh, dan itu yang kalau saya mengatakan sepak bola kita sedang berbenah, sedang bergejolak membangun, ya harus ada perwakilannya, harus ada ikon-ikonnya untuk dilihat. Bagaimanapun juga setiap perubahan itu pasti membutuhkan ikonik, membutuhkan sesuatu untuk dijual dan tanda kutip dijual untuk pergerakan bersama-sama. Semoga setiap klub bisa hadir ya. Kalau PSM kemarin ada Arya kan, Reza Arya Mas. Semoga Iya, iya. Dipanggil juga ya. dipanggil Arya. juga walaupun dia tidak masuk, tapi sudah ada kan keterwakilan klub. Semoga semua bisa ada, semua klub bisa mengirimkan itu kan jauh lebih bagus. Iya. Biar dalam hal mereka bisa berlomba ya. Artinya ada transfer ilmu juga dari pemain-pemain abroad juga kepada pemain kita dan mereka bisa tahu itu. Dengan latihan yang panjang yang ada kemarin ya itu yang membangkitkan ini. Kita nggak menduga kan Beckham bisa masuk boy. Bahkan orang banyak berpikir lah ini bisa out nih. Iya kan? Iya. Banyak yang bilang 23 itu kan? hanya kamuflase sebagai panggilan buat tim juara. Tim juara. Dimainkan loh. Dimainkan bukan saja dipanggil tapi dimainkan karena memang dia lagi bagus Iya, versi di Persib betul. lagi bagus 6 gol Betul. 3 assist kalau nggak salah Iya. dia lakukan jadi dipanggil dengan baik bukan tidak mungkin Persib akan mengirim juga banyak pemain juga untuk berikut kan gitu. Bung Wes, Bung Ropan, Ya. terima kasih untuk obrolannya malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ya pasti kita tetap dukung timnas. harus Ya kan? Semoga apa yang menjadi goal kita lolos Piala Dunia bisa terus. Amin. Thank you Bung Wes. Sama-sama, Bung. Mau lihat ya? Terima kasih Bung Ropan. siap. Usai sudah perbincangan kita malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.